misalkan dia satu, maka gunung yang paling gede itu dapat dia. Jadi kira-kira begitu. Jadi kalau ada kemarin kesan-kesan bahwa kita bikin pagar sendiri, maka pagar-pagar itu sekarang kudu kita terabas semuanya. Kita rubuhin, kita jadi satu, maka C, B, condet Betawi itu adalah satu. Nah, jadi sekarang ceritanya adalah langsung saja kita kudu ngapain kepada Pergub nomor 881 itu. Juga dikaitin sama peraturan daerah nomor 4 tahun 2015. Udah itu juga ada Pergub 229 2017 implementasi kelestarian kebudayaan Betawi, juga Pergub yang tentang ikon. Jadi Pergub tentang ikon itu Pergub nomor 11 tahun 2017 tentang ikon Betawi. Ada 8 ikon itu ditaruh. Dan pada 8-8-nya itu kita di sini di kampung kita Condet ini ada semuanya. Karena di situ ada traklor, ada tumbang lape, ada busana sadaya, ada kebayang rancang, ada gigi balang, apa lagi Pak? Dawannya. Oh, dawannya. Ada batik Betawi. Jadi batik Betawi itu memang menjadi ikon yang ditetapkan dalam peraturan Gubernur nomor 11 tahun 2017. Bagaimana adakah industri kreatif batik Betawi di Condet? Nah, itu bang potensi yang harus kita pikirin ke depan. Karena undang-undang atau peraturan daerah nomor 5 itu, nomor 4 itu mengamanatkan bahwa masyarakat itu kudu ngapain. Nah, sekarang kita konsentrasi kepada batik. Dalam catatan yang pernah saya dapetin perihal batik, zaman dulu itu ada cerita yang mengatakan bahwa ada motif batik yang disebut ler Ciliwung. Ler itu kan, ler itu kan apa tadi? Ler. Kalau kita habis ngaduk itu, kita taruh di tetape atau kita taruh di tenong, kita ler. Diratain. Jadi ler. Jadi ada namanya ler Ciliwung. Itu harusnya barangnya udah kagak ada. Yang nomor 2 ada juga disebutin motif palma. Pas saya tenetin, itu motif palma itu adalah semacam daun daripada buah hari tadi. Condet. Salah. Jadi dia motifnya motif buketan begitu. Nah, saya ingin mengatakan bahwa tradisi membatik pun pada masyarakat Betawi sudah ada, dan motif-motifnya pun terkait dengan motif yang sangat akrab dan dekat dengan hati masyarakatnya. Tunggal-tunggal dia bersihin pohon salak, dia tahu pohon salak itu begini. Tunggal-tunggal dia bersihin bawah pohon dia pacuin bawah pohon daripada buku, dia tahu bagaimana. Udah itu nanti apa yang buat setiap hijau juga dia tahu. Nah, sehingga kekuatan-kekuatan yang ada pada masyarakat kita ini adalah kekuatan yang kalau menurut ilmunya Ibu Profesor Dr. Yasmin Sahab itu ada satu kesatuan yang disebut ekosistem. Kenapa orang kita di sini suka bikin dodol? Kenapa kita suka bikin itu mungkin hijau? Kenapa kita suka bikin kue lokal? Kenapa kita bikin macam-macam? Itu karena memang pada lingkungan kita
Misal kata di sini kalau Babe Soleh mempunyai naskah, naskah itu manuskrip. Kali aja ngomong kita dulu pernah nulis kitab yang kita tulis pakai tangan, ada judul kita bacain misal kata sifat 20 wujud artinya deh makalah mustahil dia jadi manakah dia dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma dan seterusnya. Misal kata urusan istijah ngomong kita nyai kita babe kita dulu pernah bikin kitab itu barangkali nulis di belajar yang di belajar rumah babe nya semua barang yang ada itu dikumpulin. Itu akan menjadi harga yang sangat penting bagi perkembangan kampung coret kita, bagi perkembangan intelektualitas masyarakat coret, karena di 100 tahun yang lalu mereka sudah menulis manuskrip kitab Arab Gundul. Jadi Arab Gundul itu. Mana lagi kemudian bahasa kita, dan bahasa condet ini sangat khas, sehingga sekarang ini perlulah Bang Langkur, Bang Iwan nanti menghidupkan kembali bahasa kita, karena kita akhirnya menuju kepada yang tadi diceritain pada di awal-awal itu destinasi pariwisata. Maka kalau ada pegelaran Pangeran Askawana atau Pangeran Condet atau Pangeran lain atau Entong Gendut, itu kudu dilazimin memakai bahasa omongan cara sini, cara Condet. Kalau dia udah pakai bahasa Indonesia itu kurang sebagainya. Jadi bahasa yang penting ada revitalisasi kita mulai dari keluarga kita. Sekarang Bang Iwan sampai berapa? Mulai dari kenalin versi pakai dake, kemudian juga bahasa-bahasa Betawi yang sudah kita pakai itu kudu kita ingin kembali. Karena sesuatu yang dicari oleh wisatawan, terutama wisatawan mancanegara itu adalah sesuatu yang unik. Tadi sudah disinggung oleh Bapak Adi Patut dan juga oleh Dr. BP Namur. Unikum itu membuat orang pada datang ke sini dan merokok. Karena dia merokok itu melahirkanlah dia rokok-rokok yang dia beli. Dari rokok itu yang kemudian karena kerajaan nantinya ada bikin dodol, ada bikin cooking, ada bikin macam-macam, termasuk souvenir menyanyikan, termasuk mereka mau jalan-jalan agro wisata keliling. Dia kan barangkali ada yang belum kenal itu namanya apa namanya itu yang tajam-tajam duri dari kenal, barangkali ada yang pengen kenal gitu ya, pengen nyobain ya dia coba beli gitu. Kemudian, nah yang penting juga adalah bagaimana aliran Sungai Ciliwung itu dijadikan kawasan destinasi rekreasi yang segar, yang nggak memakai apa itu, nggak memakai diesel, nggak memakai mesin. Dia pakai zaman dulu. Kalau saya perhatiin foto-foto masa lalu itu, sepanjang Ciliwung banyak orang beraktivitas berbagai kegiatan di Ciliwung itu dia pakai namanya itu GTX.
Saudara tari misalnya, karena kita kan sejarah kita di sini komplit dari tuan tanah sampai kepada Belanda sampai kepada orang-orang yang mempunyai kekuatan ilmu luar dalam itu kumpul ada di sini. Jadi itu harus kita bikin cerita yang benar-benar kita bukan cerita yang kita memberikan sungguhan itu kepada siapapun yang datang. Tempat ini milik pemerintah daerah, harus kita optimalkan. Jadi teman-teman Bang Budin, Bang Budin datang ada ya, Bang Budin, kemudian juga yang lainnya, ini harus dimanfaatkan untuk beraktivitas. Barangkali kita bikin souvenir, model-model souvenir dari buah, hijau, dan segala macamnya. Dan lain-lain. Ini tidak seperti itu, Pak. Tidak seperti ini ya, Pak. Oke? Tidak seperti ini aja. Terus. Sudah lewat ini, nanti kita terus. Nah, ini kan kita kadang-kadang kita sudah nggak kenal lagi dengan tata cara di dalam urusan misalnya hataman Quran. Nah, ritus kita hataman Quran itu udah kita nggak jalanin sehingga ritus itu hilang. Nah, karena rakyat kita pemiliknya sudah kehilangan itu, fungsinya pun kita udah nggak tahu. Apa fungsi 7 bulan, apa fungsi dari hataman Quran, apa fungsi nyuci kain kotor yang pertama gitu dan seterusnya. Sudah seperti itu. Nah, terus, jadi memang kita sekarang poinnya adalah kita generasi milenial ini, kecuali generasi Palura ya. Palura kita masih ingat betul apa yang disebut dengan main pikiran, apa yang disebut dengan main egrang, masih ingat. Tapi kan anak-anak sekarang dia nggak paham lagi dengan secara fisik sudah nggak kenal. Apakah dia kalau kita ngomong centong dia kenal anak-anak yang sekarang? Jadi fisiknya mana nih, centong mana nih, testing mana nih, itu layak apa nih, kemudian topis apa nih, dia nggak tahu. Nah, udah gitu juga secara intelektual juga dia nggak mau belajar. Udah gitu informasi tentang yang kita miliki juga sangat terbatas. Tadi alhamdulillah tuh ada janji dari Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, hasil omong-omongan kita ini nanti bakal dibukuin dan buku itu menjadi salah satu sumber informasi dari ini. Udah gitu, misal kata tokoh Bapak Lurah ini harus kita bikin biografinya dalam bentuk audio video. Jadi dia cerita pada tahun begini, ini kawasan ini bernama ini bernama ini bernama ini. Kemudian berganti nama itu. Kemudian informasi itu dari orang-orang tua. Jadi Pak Lurah, guru kita pelihara benar-benar ini untuk kita bikin berapa ya? Kita bikin videonya. Dia ngapain aja dia ketemu. Itu zamannya aja yang tempat dulu orang-orang kalau lihat lupa. Hari itu bermata air. Hari itu kudu kita kembali lagi kepada anak-anak muda zaman sekarang. Nah, juga emosionalnya benar. Kalau kita ngomongnya ada tuh dia kenapa dia ada yang ngomong sendiri. Dan begitu, karena kita ada sejarah pemahaman kita tentang kampung
rakyat kita. Bagaimana Mak Romle yang tunggal sari, dia nginter, dia punya kalau lagi ambil ratu di inter, kemudian dia gambar dihilangin, kemudian bagaimana dia bikin sambal goa. Itu anak-anak sekarang kalau sambal goa nggak bisa. Dulu biasanya anak perawan itu diajarin, Neng, ini buat babe lu, kalau lu bikin sari, lu bikin teh, segini kentalnya, gulanya segini, itu diajarin. Bikin kopi juga begitu, kopinya segini. Ada babe kita yang suka kental, ada yang suka tiap-tiap aja gitu. Jadi ada yang suka begitu. Itu memang benar-benar diajarin. Bagaimana dia perlu masak pakai rebusan, kemudian ditublak, dibakul, dan itu diamik. Itu kan memiliki kenikmatan sendiri kalau orang yang makan habis nasi putih itu diamik, apalagi ame sayur asam, sayur masak asam, ame ikan tembak, ada jengkol yang digoreng, jengkol goreng. Itu ntar kan disiapin nomor ratu ya. Disiapin nomor ratu. Jadi kira-kira itu diajarin betul-betul. Nah, jadi warga Mengiwan ini 2 bulan ke depan kalau kita ke rumahnya, nih ada sambal goa, ini ada apa namanya sayur macam-macam udah disiapin ya, karena udah diajarin lagi tuh cara-cara itu. Betul loh. Nah ini nih, jadi yang tadi mungkin banyak lihat, supaya pemerintah bebas kita bisa minta, karena sekarang dirjen kebudayaan itu ada satu kegiatan yang namanya platform Indonesiana. Jadi kalau masyarakat Condet ingin mengenalkan seni tari khas Kawana, harus kasih proposal kepada dirjen kebudayaan dengan materi apa aja dia bisa bantu. Dengan gitu juga mau mengadakan kegiatan misalnya 10.000 pesilat Condet yang umurnya terbatas. Jadi 15 tahun ke bawah, 10.000 anak-anak Condet jalan lurus. Itu kita bisa minta darah ya, karena itu termasuk olahraga tradisional. Bahasa juga teknologi tradisional. Bagaimana orang sini bikin perahu-perahuan dan segala macam. Terus yang tadi itu apa nih? Yang ada burung batak. Nah, ini kalau orang udah naik burung batak, ini kendaraan yang paling asik. Kagak ada orang yang pakai pulang lagi. Dia langsung dia betah di kuburan. Jadi sebelum kita naik burung batak ini, mari sama-sama kita menjayakan diri kita, menguatkan identitas kekoneksitas kita, merempukan cita-cita kita untuk bersama-sama. Kalau kita udah ditarik sama kendaraan ini, maka kita naik lagi, wabina lagi. Mohon maaf, saya bukan bermaksud mengajari teknik berenang, karena tugas saya kita ngomong, ya maka saya ngomong. Jadi bukan ngajari teknik berenang. Kupas kelapanya yang dibelah, kalau dibelah tumpah airnya. Kalau ada kata dan ucapan saya salah, mohon kiranya dimaafin dan diampuni saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini kalau dilihat dari peserta yang di ruangan ini, tapi alhamdulillah kita dibawa seperti mengenang masa kecil. Mengenang masa kecil yang dulunya dicoret semua yang dipaparkan oleh Pengiayaan Saputra itu kita semua alami, terutama generasi 60-an, 70-an, dan 80-an awal. Setelahnya generasi 90-an dan generasi milenial ini betul-betul sudah mulai pupus. Tapi alhamdulillah bahwa coret itu bukan hanya masyarakatnya yang menjaga, tapi ternyata Allah juga menjaga tanahnya yang begitu berkah. Sampai sekarang tanaman-tanaman asli yang ada di Coret alhamdulillah masih ada. Dengan demikian, paparan dari Kang Yahya bahwa kita punya peluang dan kesempatan
kesiapan bahwa masyarakat Condet yang daerahnya, yang kampungnya akan menjadi tujuan wisata, berarti harus siap-siap. Harus siap-siap mantesin diri, harus siap-siap mantesin kampung, agar tujuan wisata datang ke Condet itu betul-betul sesuai dengan karakteristik kultur masyarakat Condet itu sendiri. Mudah-mudahan nanti ada sesi tanya jawab. Dan yang sekarang yang penanya nanti dapat souvenir, jadi harus aktif. Untuk pembicara kedua, Pak Nadi Anwar yang memang konsentrasi menulis literasi sejarah untuk pergerakan kaum tani, kaum Betawi, benar-benar bisa membawa kita ke sejarah Condet, bahwa di 1916 juga pernah terjadi gerakan petani Condet dengan kesewenang-wenangan penjaga saat itu dalam memungut pajak yang kita kenal Abdullah Hudud. Mudah-mudahan Bang Ali Anwar juga bisa memberikan semangat bahwa pergerakan semangat juang itu bukan hanya dimiliki oleh para orang tua, tetapi juga generasi kita, generasi ke depan tidak boleh kehilangan rasa kepedulian, ya, kepedulian pada kampungnya, kepedulian pada negara. Waktu dan tempat langsung saja saya berikan kepada Bang Ali Anwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami selalu seperti bahasa kami selalu datang di sini atau untuk bila diubah orang Islam ini orang Muhammad ini abang-abang, bapak, adik-adik sekalian, saya nggak bersebutkan nama satu-satu ya, karena tadi sudah disebutkan oleh Bang Yahya. Saya panggil Bang Yahya karena memang abang saya. Saya Bang Yahya sama-sama di kuliah dulu di jurusan sejarah UI. Ketemu dulu pernah juga kita satu teater ya, teater sastra. Jadi ya, saya sebetulnya Betawi, kalau Betawi itu Betawi pinggiran. Betawi pinggiran itu disebutnya sebagai Betawi ora. Karena kalau di sini nyebutnya kagak, nah saya di Bekasi itu ada ora. Lalu orang kemana? Jadi lu kagak kemana, lu tidak kemana. Tapi kalau soal ngalor ngidul sama antara kita. Tapi umumnya itu juga soal ora itu ya. Di Bekasi juga bukan artinya secara keseluruhan semua. Itu biasanya di kampung-kampung tertentu, kayak misalnya di kampung Gabus, di kampungnya Jawara, Bang Dami Sada itu kan. Kebetulan ayah saya lahirnya asalnya dari Gabus. Jadi saya kalau pulang kampung itu dulu, kalau mau lebaran, pulang kampungnya ya ke Gabus. Ibu saya kampungnya di Cikarang. Jadi kalau pulang kampung lebaran, ya nggak jauh, pasti di Cikarang. Dulu rasanya ke Gabus itu jauh. Padahal jarak dari kota Bekasi sampai ke Gabus itu kan cuma sekitar ya puluhan kilo, belasan kilo ya. Perkenalan saya dengan Condet itu ada 3 hal yang membuat saya kenal dengan Condet. Itu pertama tentu dari salap dan itu Condet. Jadi itu saya sudah sempat mendengar salap itu, terutama ya salap Condet itu tahun-tahun 70-an, 80-an itu sudah. Kedua berkaitan dengan Condet juga kebetulan saya dulu kuliah di UI Separoh. Jadi tahun 84 saya kuliah di UI Rawamangun, kemudian tahun 87 pindah ke Depok. Jadi selalu lewat pasar Minggu dan di situ bersentuhan dengan Condet. Yang kedua, semasa kuliah dan kemudian juga saya baca-baca literasi, Condet itu masuk dalam salah satu kawasan yang tua. Nah, apalagi setelah ada hasil-hasil penelitian dari arkeolog, dari UI, dari Badan Arkeologi Nasional, dan segala macam-macam, itu ternyata betul yang dibilang oleh Bang Yahya tadi, kita banyak menyimpan artefak-artefak dan itu berhubungan dengan
situs Buni. Situs Buni itu lokasinya di Bekasi. Ya, kalau sekarang itu masuknya di wilayah Kecamatan Babelan. Dulu tahun 60-an, 70-an di Buni Pendayakan di Bekasi itu awalnya ditemukan anting-anting cuma 5 gram saja, 0,5 ya. Jadi itu saya sempat ketemu orangnya, namanya Pak Dogol. Lantas, anting-anting itu dia temukan dari bibir lubang yuyu. Yuyu itu ketam itu ya, semacam apa? Nah, yuyu. Dari situ dia ngomong ke masyarakat, gue nemu ini. Akhirnya digali oleh masyarakat. Dan hasil penggalian itu ternyata ditemukan kerangka manusia. Jumlahnya bisa sampai rata-rata. Nah, setiap kerangka manusia itu yang ukuran panjangnya lebih panjang dari kita. Jadi bisa ada yang 180, 190. Nah, setiap kerangka manusia, itunya dimakamkannya, posisi tubuhnya itu wajahnya itu atau badannya ke atas. Jadi bukan samping kiri, bukan samping kanan. Jadi ke atas. Kemudian di sekeliling di semua tubuhnya itu ada perhiasan. Ada emas, kemudian ada beliung persegi, terus ada gerabah-gerabah, ada juga di situ ada motif, ada anting-anting, dan juga ada senjata. Nah, warga sekitar itu tidak peduli dengan kerangka manusia. Yang diambil adalah perhiasannya. Nah, setiap kali dia ambil perhiasan, misalkan dari leher itu, misalkan kalung, itu lehernya itu sudah lapuk. Jadi pada saat diambil itu sudah kerangka manusia itu sudah lapuk. Dari situ kemudian tim arkeolog dari UI waktu itu RPS Wiono. Alhamdulillah saya juga pernah ketemu dan wawancara sebagai wartawan di Tempo waktu itu tahun 84. Dia bercerita tentang bagaimana penemuan situs Buni itu. Memang dia agak terlambat karena situs Buni itu sudah didatangi oleh banyak orang, bukan hanya dari Bekasi, tapi juga dari Jakarta, dari Karawang, bahkan dari Jawa Timur datang. Makanya sekarang kalau kita datang ke Buni di Babelan itu ada nama jalan namanya Jalan Pasar Emas. Untuk mengetahui bahwa itu dulu pernah terjadi transaksi emas. Jadi begitu orang menemukan emas, langsung dijual saat itu juga. Jadi itulah jalan Buni. Nah, kemudian arkeolog mengembangkan situs Buni itu ke wilayah Jabodetabek. Hasilnya adalah itu tidak jauh berbeda. Salah satunya adalah di Soledad. Kemudian di Kerawang dikembangkan lagi, ternyata ada kompleks percanggihan. Kompleks percanggihan di sana terbuat dari batu bata yang bangunannya itu bukan kepala tadi. Dia cuma tinggal bagian tubuh dan ke bawah, bagian kakinya. Luas wilayah percanggihannya nih, kompleks percanggihan Batu Jaya itu sekitar 250 hektar. Borobudur 80 hektar. 8 hektar kalau nggak salah, 8 hektar. Nah, Batu Jaya ini itu 250 hektar. Terdiri atas puluhan candi-candi. Jadi arkeolog menyimpulkan bahwa ternyata kebudayaan orang Betawi itu jauh lebih kuat dari wilayah-wilayah lain. Wilayah lain terbangun dari batu andesit dan posisinya ada di pedalaman dan dataran tinggi. Sedangkan kalau di Batu Jaya dan juga di wilayah pantai utara Jakarta itu terbuat dari batu bata yang mereka buat itu. Umurnya lebih tua, jadi sekitar 5 abad ke-5 Masehi, abad ke-6, abad ke-7 pada masa kerajaan Tarumanegara. Dan benda-benda yang ditemukan oleh arkeolog itu mereka teliti, ternyata itu masa-masa awal orang Betawi hidup secara berkelompok kemudian menetap. Dan itu pada masa Neolitik itu.
1.500 sampai 500 sebelum Masehi. Jadi sudah kita udah punya kebanggaan di situ. Nah, ini sama strukturnya, kemudian kehidupan masyarakatnya juga sama. Mereka semua hidup dari sumbernya adalah aliran sungai. Aliran sungai yang besar di sekitar Bodetabek ini, dan Bodetabek ini ya tadi jelas Ciliwung yang mengalir dari Bogor, kemudian masuk ke Condet dan sampai ke Sunda Kelapa. Kemudian Kali Bekasi juga luas, lebar. Kemudian kali Citarum, kemudian Kali Tangerang, itu ada kali lagi. Jadi kalau kita simpulkan soal kehidupan masyarakatnya, itu tidak jauh berbeda dengan wilayah-wilayah lain di wilayah Jabodetabek ini. Artinya, arkeolog menyimpulkan bahwa Betawi ini pernah menjadi kota metropolitan pada masanya. Jadi pada saat daerah-daerah lain itu masih kampungan, ini sudah metropolitan. Kenapa? Temuan-temuannya itu bukan hanya produk dari orang Condet, bukan hanya produk dari orang Bekasi, bukan hanya produk dari wilayah Jabodetabek ini. Tapi ternyata ada juga misalnya piring air Kamadu. Piring air Kamadu itu bukan di Buni dan di Batu Jaya, Karawang. Itu piring buatan India. Artinya sudah ada transaksi. Kemudian ada beliung-beliung persegi. Beliung persegi itu untuk ngeraup, ya kan? Untuk acul, segala yang terbuat dari batu. Itu tidak mungkin dihasilkan dari wilayah Bekasi dan wilayah Condet. Jadi dia lebih ke selatan lagi. Dan ternyata itu ada hubungan dengan Purwakarta, dengan Bogor, dan lain-lain. Transaksi itu sudah ada. Nah, di Budi kemudian di Batu Jaya itu ditemukan juga keran-keran. Kemudian ada sisa-sisa semacam garam itu. Artinya terjadi sebuah interaksi antar masyarakat. Tapi kemudian seperti tilang. Nah, kemudian Condet yang kedua, dari aliran sungai itu, seperti tadi Bang Yahya bilang, itu menjadi berkah. Di situ tumbuh berbagai macam tanaman, kemudian hidup berbagai macam hewan, dari mulai ikan, kemudian dari kerbau, sapi dan macam-macam. Tanaman sudah jelas, bahan baku yang kita miliki kemudian itu diproduksi dari kita. Bahkan dari literasi yang ada, salak dan juku condet itu salah satu komoditi yang bukan cuma, terutama duku ya. Duku itu bukan hanya untuk paling condet saja, bukan hanya jual condet dan pasar minggu, tapi juga dijual ke wilayah lain di Pulau Jawa, bahkan sampai ke Lampung dan ke Palembang. Jadi kalau sekarang kita mau makan juku Palembang, harusnya ada duku condet. Anda harus dikembalikan lagi girohnya itu harus ditanam lagi. Nah, itu sudah ada terbukti di dalam catatan sejarah. Nah, kemudian berbagai macam habitat di situ ada. Nah, pertemuan saya yang berikutnya adalah dengan tong gendut. Tong gendut itu ada di arsip-arsip, di beberapa arsip, kemudian di koran-koran pada tahun 1916. Kebetulan saya kan bikin skripsinya tentang Bekasi 1913, gerakan protes petani 1913. Nah, tong gendut ini 1916. Jadi itu satu zaman, nggak jauh beda sebetulnya. Nah, apa semangat zaman waktu itu? Ya, waktu itu kan tuan tanah begitu berkuasa, ada yang baik, ada juga yang tidak baik, ada juga yang menekan rakyatnya. Nah, di Condet ini ada tuan tanah yang kemudian tidak begitu baik, ya dia merampas tanah warga, kemudian harus membayar uang sewa. Kalau tidak bayar uang sewa, maka dia akan rumahnya disita. Jadi ajukan untuk pengadilan, pengadilan memutuskan itu. Nah, Entong Tolo itu di Bekasi ada. Jadi kalau di Bekasi ada Entong Tolo yang dia jagoan di Jabodetabek yang paling terkenal tahun 1910.
itu ditangkap dan dibuang ke Manado. Kenapa? Karena dia selalu melakukan, dia semakin Robin Hood, selalu melakukan perampokan-perampokan pada tuan tanah. Nah, yang hasil perampokan itu sebagian dia berikan kepada penduduk sekitar. Cuma karena dia saking banyaknya punya anak buah, berlevel-level, jadi pada saat dia tangkap anak buahnya itu selalu putus. Nah, dia tahu ini otaknya adalah Tom Toro. Tapi karena memang di pengadilan itu selalu putus, selalu tidak kena Tom Toro, akhirnya digunakan hak exorbitant term, dibuang, kayak Bung Karno kan dibuang, dianggap mengacaukan negara, dibuang ke Manado. Saya belum pernah ke Manado, pengen tahu sebetulnya keturunan itu kayak apa. Karena pada saat dia dibuang bukan hanya Tom Toro, istrinya juga, anaknya dibuang ke sana dan diberi tempat. Nah, untuk gendut itu kalau saya lihat dari beberapa arsip literatur, dia sebetulnya seorang polisi. Tapi kemudian dia berhenti, setelah dia berhenti, dia bergabung dengan masyarakat, membela kepentingan masyarakat. Jadi siapa yang tertindas dia bela. Nah, persoalannya adalah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda lebih banyak berpihak kepada tuan tanah. Nah, itu yang terjadi di situ. Kemudian ada kesimpulan bahwa bagaimana Entong Gendut ini menjadi pemimpin? Ya karena dia di situ ada Serikat Islam. Bekasi ada Serikat Islam. Kemudian di sini juga ada organisasi Serikat Islam. Itu yang organisasi Serikat Islam itu di tingkat lokal itu memberikan inspirasi, kemudian menjadi saluran aspirasi masyarakat yang sebelumnya belum pernah ada. Budi Utomo itu elitis. Ya. Hanya Serikat Islam yang sampai ke tingkat kampung memberikan semangat perlawanan, walaupun memang kekuatan utamanya adalah ekonomi. Yang kedua, di wilayah Sriutan itu ada perkampungan Arab. Di sini juga ada ulama-ulama. Nah, mereka yang memberikan penyadaran kepada masyarakat melalui pengajian-pengajian bahwa apa yang dilakukan oleh para tuan tanah ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka ini wajib dilawan. Maka dalam beberapa literatur disebutkan di situ ada kalimat jihad fisabilillah. Jadi sudah kelihatan itu statement pada saat itu sampai akhirnya Tom Gendut harus ditangkap. Nah, dikejarlah Tom Gendut, tapi Tom Gendut punya anak buah sekitar 200-an orang. Dia sampai ke rumahnya. Pada saat itu dia sedang sholat. Wedana kemudian bersama dengan polisi datang ke sini. Condet batu ampar disebutnya. Condet batu ampar. Begitu mau ditangkap, anak buah Entong Gendut keluar dari rendunan pohon salak. Jadi kalau di situ, kalau sekarang kita menyebut pohon salak, dan dulu juga pernah ada pohon salak condet. Di situ di Aceh disebutkan bahwa jawara-jawara jagoan anak buahnya Entong Gendut itu keluar dari semak belukar kebun salak. Kemudian melakukan penyerangan dan mereka kabur, polisi-polisinya tinggal wedananya. Nah, tapi wedananya tidak dibunuh, jadi cuma disandera saja. Tapi karena memang Belanda juga punya kekuatan, gerakan dari militer, gerakan dari polisi, sampai terjadi perlawanan dan di situ disebutkan Entong Gendut wafat ditembak. Nah, itu pada bulan April 1916. Tapi perlawanan tidak mati sampai di situ. Dia berjalan terus sampai akhirnya selesai. Jadi itu, nah belakangan ini berkaitan dengan ekowisata. Jadi kan ada rencana untuk melakukan destinasi wisata ya. Gubernur Kementerian Pekerjaan Umum itu ada rencana untuk melakukan
naturalisasi. Saya senang banget. Memang tidak semua wilayah itu dinaturalisasi, nggak mungkin. Tapi untuk daerah-daerah tertentu, menurut saya itu harus. Apalagi Condet ini dari cagar budaya, udah terbentuk masyarakatnya. Nah, khusus untuk daerah Condet, kalau bisa nggak usah lah. Jadi cukup nggak perlu dibuat, dia cukup dinaturalisasi. Sehingga nanti menjadi satu kesatuan itu, alam yang ada di sungai, yang ada di bantaran, dan juga ini. Kalau itu dipaksakan untuk diputus rantainya, maka akan banyak yang akan dirugikan, terutama makhluk. Kita kan hidup bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk makhluk-makhluk hewan-hewan yang lain. Nah, itu. Jadi ini sekarang dan ke depan yang diinginkan oleh orang untuk melakukan wisata pasti ingin mencari yang alami. Jadi kalau Condet ini diubah menjadi gedung-gedung, kemudian terjadi flora-flora dan segala macam, tidak ada girohnya lagi, tidak ada lagi sesuatu yang alami dari Condet. Maka kalau Condet mau dijadikan agrowisata tadi, kemudian dijadikan destinasi ekowisata, itu jangan diputus mata rantainya. Biarkan dia menjadikan satu kesatuan alami. Dan tumbuh-tumbuhan, terutama dari salak, kemudian sama dulu, itu harus dilestarikan. Nah, lantas dulu BKP itu punya program namanya hijau berkicau. Saya di Koran Tempo intensif menulis tentang itu dulu. Bagaimana konsep hijau berkicau? Itu kan konsep satu koridor dari mulai Senayan sampai ke Kemayoran lewat Sudirman Tamrin. Hijau berkicau itu konsepnya adalah ditanam tanaman yang berbuah dan berbunga. Jadi bila ada tanaman berbuah dan berbunga, maka otomatis burung-burung itu akan datang. Coba kalau semuanya ditanami yang tidak berbuah dan tidak berbunga, dia pasti akan kabur. Makanya yang di Senayan itu ada pohon-pohon khas Betawi. Nah, itu bisa dilakukan. Kita nggak perlu pelihara burung. Nah, kita tanami saja untuk kawasan tertentu tanaman-tanaman khas Betawi, terutama yang berbuah dan berbunga. Nanti dia akan datang, dia bertelur, kemudian dia teman-teman berbuah. Ya, untuk mengundang, saya rasa menarik tadi. Mungkin untuk sementara itu dulu kita berikan waktu untuk teman-teman untuk berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita makin terbuka bahwa membangun kampung menjadi tujuan destinasi wisata itu harus memikirkan dari berbagai macam aspek, terutama alamnya, supaya tetap natural, supaya tetap alami, dan masyarakatnya juga tidak ingin terus modernisasi. Bahasa saya itu tak mungkin memindahin aja ke Bandung seperti itu. Di sini ada Prof. Yasmin. Dengan segala hormat kami mohon Ibu untuk juga maju ke depan, memberikan kesempatan buat kita semua yang hadir agar menambah rasanya pengetahuan sejarah. Terima kasih. Terima kasih kepada panitia yang memberi kesempatan saya berbicara. Saya coba bicara jangan terlalu panjang, sudah mulai capek kalau kita tadi juga ada salah dan istilah. Ketika diminta sama Bang Iwan tadi, saya bilang saya duduk di situ lagi, saya nggak tahu apa-apa tentang Condet. Nanti orang bosan juga kalau saya bicara. Tapi setelah mendengarkan dua orang bicara, rasanya ada juga yang ingin saya bicarakan. Mudah-mudahan bisa berguna atau Condet. Pertama saya tertarik pada judul. Ini kalau kita lihat judul ya, ada 3 judul yang saya tertarik. Pertama kata sejarah, kedua kata budaya, ketiga kata wisata. Itu kaitannya kan luar biasa. Itu. Sekarang kita lihat Condet. Kalau kita bicara Condet di konteks itu bicara Betawi, bukan? Nasibnya ini nasib lokasi, nasib penduduk
biasa di Jakarta. Sehingga kalau perubahan itu merubah wajah condet, merubah wajah Betawi, ya, kita nggak usah heran dan kita nggak bisa melawan. Itu perubahan alamiah yang terjadi di Jakarta. Adik saya 2 tahun sekali datang dari Belanda ke Jakarta, dia selalu bingung. Kok begini, ini bangunan apa? Cuma 2 tahun. Bayangkan kalau berpuluh-puluh tahun. Nah, dalam konteks ini, yang saya ingin coba ungkapkan perubahan yang terjadi di Condet terkait kebetawian. Kebetulan cucu 2 sekolahnya di Global. Saya ngajarnya di Depok. Jadi tiap hari saya dari Cawang, Condet, Depok. Tiap hari. Saya tuh bisa memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi. Yang amat menarik, di Condet kalau saya jalan, saya coba identifikasikan. Mana sih orang Condet? Saya nggak bisa lihat tuh ada orang Condet. Saya nggak tahu ini orang Jakarta, orang Condet, orang Betawi. Sama sekali nggak kelihatan. Yang muncul adalah Jakarta. Ya. Terus coba cari jumlah penduduk Betawi di Condet. Nah, kita lihat nanti di kelurahan. Jangan-jangan juga udah minoritas ini. Makin hari makin minoritas. Bahkan migran-migran yang datang luar biasa banyaknya. Kita coba lihat bangunan. Dulu masih ada beberapa bangunan yang bisa saya identifikasikan. Ada rumah-rumah bergaya Betawi. Terus kalau rumah itu hilang, saya ikut sedih. Ada yang satu udah jadi restoran roti bakar. Aduh, begitu dia bilang saya ikut sedih. Udah ada rumah Condet, hilang lagi, saya ikut sedih. Yang muncul ada sekarang malah berubahnya jangan-jangan bisa dari Little Arab ini. Kayak ada Little India di Singapura, Condet bisa dari Little Arab gitu kan. Kemudian apalagi yang bilang upacara. Dulu ada bangunan ini terkait komputer tuh. Kalau kita habis di Rindam ya, di pertigaan itu di pertigaan ada papan dari dinas kebudayaan. Papannya ada di luar ini dan seterusnya, ada perda dan seterusnya. Terus ada sisa tembok. Lama-lama saya lihat dari tempat sampah. Lama-lama sisa temboknya hilang. Lama-lama papan dinas kebudayaannya hilang. Itu salah satu contoh. Dan saya tanyakan, katanya itu dulu gedung di mana Engkau duduk mengadakan pemberontakan ketika ada pesta di situ. Bayangkan sejarahnya seperti itu yang Engkau duduk, tapi juga tidak ada. Nah, sekarang kalau kebudayaannya tidak ada, bangunannya tidak ada, orangnya tidak ada, atau tidak kelihatan, mungkin ada tapi tidak kelihatan. Padahal kita ingin menghidupkan Condet dalam rangka kebetawian. Lalu apa yang mesti kita lakukan gitu kan? Apakah kita mesti pesimis? Saya bilang kita nggak perlu pesimis, kita bisa optimis. Kenapa? Kita kembali pada kata budaya. Budaya itu bukan sesuatu yang ada lalu berubah lalu hilang. Tidak seperti itu. Kadang-kadang orang berpikir seperti itu. Sebenarnya budaya itu adalah sesuatu yang kita ciptakan untuk kebutuhan kita. Ya, kalau kita lihat aja definisi budaya itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh kita untuk kebutuhan kita, artinya kita nggak usah pesimis, kita bisa optimis menghidupkan kebetawian di Condet. Saya berikan contoh 3 pengalaman saya, di mana satu kebudayaan hilang, satu sejarah hilang, tapi dia bisa hidup jadi wisata dan sangat laku. Kalau yang terkait Ustaz Anton dulu gitu ya, saya ada pengalaman di Australia. Jadi kan banyak itu cerita orang-orang yang memberontak untuk menolong rakyat kecil. Kita tahu cerita Sivitu, kita tahu cerita Robin Hood, kita tahu cerita Ned Kelly di Australia. Nah, yang saya ambil cerita Ned Kelly di Australia. Jadi kampung di mana Ned Kelly ada itu dibikin jadi objek wisata. Di situ dibangun cerita tentang Ned Kelly. Dibikin bangunan-bangunan rumah Ned Kelly,